Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tema kita pada minggu ini yaitu kendaraan udara. Yuk kita bersama-sama mengenal macam-macam kendaraan udara serta fungsinya ya. Kendaraan udara sering juga disebut sebagai transportasi udara. Apa sih transportasi udara itu? Transportasi udara adalah segala bentuk alat atau sarana yang berfungsi memindahkan, membawa, atau memperjalankan penumpang dan barang benda dengan memanfaatkan ruang udara sebagai media lalu lintasnya. Mau tahu tentang jenis dari transportasi udara? Mari kita simak penjelasannya. Pesawat penumpang. Pesawat penumpang merupakan salah satu transportasi udara yang ada di Indonesia. Pesawat penumpang fungsinya diperuntukkan bagi penumpang yang hendak bepergian lintas provinsi, negara, maupun benua, dan kapasitasnya pun bisa mencapai ratusan orang. Helikopter. Helikopter adalah salah satu jenis alat transportasi udara yang hampir sama dengan pesawat pada umumnya. Namun, yang membedakannya adalah cara helikopter terbang dengan menggunakan baling-baling yang bertenaga besar, sehingga dapat membuatnya terbang sampai ketinggian. Pesawat Hercules. Pesawat Hercules adalah sebuah kendaraan yang memiliki ukuran yang sangat besar setelah pesawat penumpang. Fungsinya adalah sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak bagian dunia. Pesawat ini juga mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek atau tidak disiapkan. Pesawat perintis. Pesawat perintis adalah sebuah angkutan udara yang kegiatannya untuk angkutan udara niaga dalam negeri. Fungsinya melayani jaringan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh transportasi lain. Nah teman-teman, itu dia penjelasan singkat mengenai pengertian dan jenis-jenis transportasi udara. Teman-teman, yuk kita mengenal tentang balon udara. Siapa berani naik balon udara? Untuk itu, kamu perlu tahu informasi tentang balon udara. Nah, ini dia balon udara. Balon udara adalah jenis pesawat terbang yang sangat sederhana yang dapat orang gunakan untuk terbang dari satu tempat ke tempat lain. Asyik ya naik balon udara. Dari mana ya asalnya balon udara? Balon udara merupakan suatu teknologi penerbangan pertama yang dibuat oleh manusia. Teknologi ini ditemukan oleh Montgolfier bersaudara di Annonay, Prancis pada tahun 1783. Teman-teman tahu nggak apa saja bagian-bagian dari balon udara? Bagian-bagian dari balon udara yaitu envelope, burner, dan basket.
Envelop adalah bagian balon udara yang mengembang atau yang berbentuk balon. Bagian ini terbuat dari bahan nilon yang dilapisi bahan anti api. Envelop berfungsi mengangkat balon udara dari landasannya. Kemudian yang kedua yaitu burner. Dari namanya sendiri sudah tahu ya, burner berbentuk seperti kompor yang mengeluarkan api. Nah, lapisan anti api yang ditempatkan di envelop tadi berguna untuk mencegah bahan nilon terbakar oleh burner. Burner lah yang mengatur temperatur udara agar bisa lebih ringan dari udara sekitarnya, sehingga balon bisa terbang. Kemudian yang ketiga yaitu basket. Bagian ini adalah tempat untuk penumpang naik. Basket atau keranjang dibuat dari bahan yang ringan serta lentur, jadi mudah diterbangkan oleh balon udara. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagian-bagiannya? Balon udara terangkat karena terdapat udara yang lebih panas di dalam envelop. Udara panas lebih ringan dibandingkan udara dingin karena massa udara per unit volumenya lebih sedikit. Nah, karena itu envelop dipanaskan menggunakan burner yang temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Karena bentuknya yang berupa balon, udara panas akan terperangkap di dalam envelop. Envelop yang berisi udara panas itu pun mengembang dan bergerak naik. Ore, balon udaranya bisa naik. Jika ingin mendarat, temperatur yang ada pada burner dikecilkan. Ketika udara di dalam envelop mulai dingin, balon udara perlahan akan bergerak turun. Nah, seperti itu ya cara kerjanya balon udara. Anak-anak sudah tahu kan? Sekarang kita akan belajar tentang roket. Anak-anak tahu ini namanya apa? Ya betul, ini namanya roket. Siapa yang tahu apa itu roket? Kalau belum tahu, simak ya informasinya berikut ini. Apa itu roket? Roket memiliki beberapa pengertian sesuai dengan fungsinya. Apa itu roket? Roket merupakan alat transportasi menuju ruang angkasa yang memperoleh daya dorong dengan kecepatan supersonik dari reaksi bahan fluida keluaran mesin roket. Nah, roketnya bisa terbang. Apa itu roket? Roket disebut juga peluru kendali bila menjadi persenjataan di bidang militer. Apa itu roket? Seringkali pengertian roket dimaksud menunjuk pada mesin roketnya. Roket itu apa ya? Nama roket berasal dari bahasa Italia, rosetta, yang artinya sekering kecil. Sebutan untuk petasan kecil yang diciptakan Ludovico Antonio, seorang ilmuwan dari Italia. Dapatkah kamu menjelaskan sejarah roket? Sejak tahun 1200-an, orang Tiongkok membuat roket untuk pertunjukan kembang api. Roket baru digunakan untuk kepentingan militer sekitar 700 tahun setelahnya. Roket untuk misi ruang angkasa baru ada sekitar tahun 1957 saat Uni Soviet berhasil meluncurkan roket yang membawa satelit ke orbit di ruang angkasa.
Tahukah kamu, Amerika Serikat pada tahun 1969 menggunakan roket Saturnus V untuk membawa pesawat Apollo ke bulan yang diawaki oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Saat itu manusia pertama kali ke bulan. Neil Armstrong antariksawan, manusia pertama di bulan. Nah, demikian infonya tentang roket. Sampai jumpa. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan jenis-jenis dari kendaraan udara beserta fungsinya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.